Ayo, maju! Halo Sobat Ayo Maju, bertemu kembali dengan channel Ayo Maju. Kami akan memberikan informasi makanan khas Betawi yang masih eksis hingga saat ini dan tentunya sangat menggugah selera dan tentunya sangat nagihin. Yang pertama ada kerak telur. Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta atau Betawi dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi atau udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Kerak telur dapat ditemukan pada hari biasa. Anda bisa menemukan kerak telur di sekitar Kota Tua, Jakarta Barat. Menurut sejarah, kerak telur sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tak sengaja pada tahun 1970-an. Makanan ini dihidangkan saat pesta dan hajatan besar para pembesar pada masa itu. Semakin bergulirnya waktu, kehadiran kuliner-kuliner barat menggeser pesona kerak telur ini. Ada dua telur yang bisa kamu pilih, yakni telur ayam maupun telur bebek. Memasaknya juga sangat unik, yakni dengan cara dipanggang di sebuah kuali dan arang. Setelah setengah matang, nasi pun akan dibalik, lalu jika telah matang, ditambahkan pelengkap lainnya seperti bawang goreng maupun serundeng. Menemukan kerak telur di Jakarta tidak sulit dan bisa kamu temukan di mana saja. Di urutan kedua ada rangi. Kue rangi atau juga disebut sagu rangi adalah salah satu kue tradisional Betawi. Kue ini terbuat dari campuran tepung kanji. Orang Betawi biasanya menyebutnya tepung sagu. Dengan kelapa parut yang dipanggang dengan cetakan khusus di atas tungku kecil dan ditutup agar cepat matang. Kue rangi dijajakan secara tradisional oleh pedagang dengan berkeliling sambil mendorong gerobak. Biasanya, pedagang akan berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya. Namun, karena bergesernya zaman dan sedikit orang yang mengetahui kue rangi, keberadaan pedagang kue rangi mulai sulit dijumpai. Kue rangi merupakan kue sekaligus cemilan yang memiliki cita rasa yang legit. Dibuat menggunakan tepung beras atau tepung kanji, hal yang membuat cita rasanya menjadi gurih. Salah satunya adalah parutan kelapanya. Setelah bahan-bahan tersebut dicampur menjadi satu, lalu dipanggang dalam nyala bara api kecil. Setelah beberapa waktu dipanggang dan kue dirasa sudah matang, maka akan ditambahkan cairan gula merah. Agar gula tersebut makin kental, bisa ditambahkan tepung kanji. Menikmati kue rangi memang paling enak saat masih hangat, apalagi kalau kamu menikmatinya bersama bir peletok. Yang ketiga, nasi kebuli. Sebenarnya nasi kebuli adalah makanan khas dari masyarakat Timur Tengah yang dikenal dengan masakan nasi biryani. Namun, keturunan Arab yang ada di kampung Betawi telah berakulturasi dengan budaya setempat, sehingga tercipta makanan khas Jakarta yang unik. Nasi ini sendiri pada saat memasaknya ditanak bersama dengan kaldu kambing dan rempah pilihan. Hidangan nasi berbumbu yang bercita rasa gurih yang ditemukan di Indonesia. Nasi ini dimasak bersama kaldu daging kambing, susu kambing, dan minyak samin. Disajikan dengan daging kambing goreng dan kadang ditaburi dengan irisan kurma atau kismis. Hidangan ini populer di kalangan warga Betawi di Jakarta dan warga keturunan Arab di Indonesia. Nasi kebuli menunjukkan pengaruh budaya Arab Timur Tengah, tepatnya tradisi Arab Yaman. Nasi ini mirip dengan nasi biryani. Dalam kebudayaan Betawi, nasi kebuli biasanya disajikan dalam perayaan keagamaan Islam seperti Lebaran, Kurban, atau Maulid. Nasi kebuli dibuat dengan cara menanak nasi bersama kaldu kambing dan susu kambing atau kadang diganti santan.
Daging kambing ditumis dan dicampurkan ke dalam nasi dengan juga membubuhkan minyak samin untuk memberikan aroma yang khas. Kemudian, daging kambing dimasak bersama dengan nasi setengah matang ini hingga akhirnya benar-benar matang. Daging kambing ini bisa diiris kecil-kecil dan dicampurkan ke dalam nasi atau digoreng dan disajikan terpisah. Nasi kebuli biasanya disajikan dengan asinan nanas, kadang juga ditambahi sambal goreng ati. Penyajian nasi kebuli dihidangkan bersama tumisan daging kambing. Masyarakat Betawi menyajikan dan menikmati makanan ini dengan tambahan asinan nanas. Terbayangkan seperti apa nikmatnya? Di urutan keempat ada soto Betawi. Istilah soto Betawi hadir dalam kuliner masakan Indonesia sekitar tahun 1977 sampai 1978. Tetapi bukan berarti tidak ada soto sebelum tahun tersebut. Yang mempopulerkan dan yang pertama kali memakai kata soto Betawi adalah penjual soto bernama Li Bun Po di THR Lokasari atau Princeton Park. Tentunya dengan ciri khas cita rasa sendiri. Banyak penjual soto pada masa tahun-tahun tersebut. Biasanya menyebut dengan soto kaki Pak X atau sebutan lainnya. Istilah soto Betawi mulai menyebar menjadi istilah umum ketika penjual soto tersebut tutup sekitar tahun 1991. Soto Betawi sepintas tidak jauh berbeda dengan soto di berbagai daerah pada umumnya. Akan tetapi, kalau kamu jeli, pasti akan mengetahui perbedaan soto ini dengan soto lainnya. Salah satunya adalah kuahnya yang begitu kental. Ternyata, kentalnya kuah tersebut didapatkan dari campuran santan dan juga susu serta rempah pilihan yang digunakan. Dalam soto Betawi ada beberapa ragam isian yang bisa kamu pilih. Bila biasanya soto menggunakan daging dan jeroan ayam, maka untuk soto Betawi menggunakan daging dan jeroan sapi yang segar. Soto Betawi akan semakin nikmat saat disantap bersama nasi yang panas pada saat jam makan siang atau di malam hari yang dingin. Yang kelima, asinan Betawi. Asinan adalah sejenis makanan yang dibuat dengan cara pengacaran atau melalui pengasinan dengan garam atau pengasaman dengan cuka. Bahan yang diacarkan yaitu berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Di Indonesia, asinan menjadi salah satu hidangan khas seni kuliner Indonesia. Istilah asin mengacu kepada proses pengawetan dengan merendam buah atau sayur dalam larutan campuran air dan garam. Bahan asinan sedikit mirip dengan bahan rujak. Perbedaan utamanya adalah lain bahan rujak disajikan segar, sedangkan bahan asinan disajikan dalam keadaan diasinkan atau diacar. Terdapat banyak jenis asinan, akan tetapi yang paling terkenal adalah asinan Betawi atau asinan Bogor. Asinan yang ditemukan dijual di rumah makan, warung, dan pedagang keliling di Indonesia. Tak hanya gado-gado saja, makanan buat diet dan pecinta vegetarian ala Betawi berikutnya adalah asinan Betawi. Seperti halnya gado-gado, asinan juga terdiri dari aneka ragam sayuran segar. Mulai dari sayur kol, sawi, toge, hingga tahu putih serta selada, bumbu kacang tanah gorengnya juga membuat rasanya semakin gurih dan lezat. Bumbu tersebut juga diberi sedikit campuran cuka dan cabai untuk memberikan cita rasa pedas dan segar. Dalam penyajiannya, para penjual asinan Betawi juga menambahkan kerupuk kuning, renyah, dan gurih. Teknik pengacaran yang digunakan dalam membuat asinan Betawi inilah yang membuatnya tahan lama. Yang keenam, dodol Betawi. Dodol Betawi adalah jenis dodol khas suku Betawi. Dodol Betawi berwarna hitam kecoklatan dengan variasi rasa yang lebih sedikit daripada dodol daerah lain. Rasa dodol Betawi hanya terdiri dari ketan putih, ketan hitam, dan durian. Proses pembuatan dodol Betawi sangat rumit. Bahan baku pembuatan yang terdiri dari ketan, gula merah, gula pasir, dan santan
harus dimasak di atas tungku dengan kayu bakar selama 8 jam. Dodol Betawi umumnya dibuat sebagai penganan khusus untuk pesta, bulan Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha. Terutama menjelang hari raya, dodol Betawi laris terjual. Karena proses pembuatannya yang rumit, hanya sedikit orang-orang yang ahli membuat dodol Betawi. Terdapat beberapa daerah di Jakarta dan sekitarnya yang masih memproduksi dodol Betawi. Terutama di komunitas-komunitas warga Betawi, dodol Betawi juga dibuat oleh komunitas Tionghoa. Rasanya yang legit dan lembut di mulut, membuatnya sangat pas dijadikan teman untuk minum teh saat siang maupun sore hari. Di urutan ke-7 ada nasi ulam. Nasi ulam adalah hidangan nasi yang dicampur berbagai bumbu dan rempah, serta ditemani beberapa macam lauk pauk, dan terdapat banyak resep dan variasi yang ditemukan baik di Indonesia maupun Malaysia. Di Indonesia, nasi ulam dapat ditemukan dalam seni kuliner suku Betawi. Nasi ulam Betawi terdapat 2 jenis, nasi ulam berkuah atau basah, yang berasal dari Jakarta Utara dan Pusat, serta nasi ulam kering atau tidak berkuah yang ditemukan di Jakarta Selatan. Di Indonesia, nasi ulam biasanya dicampur daun kemangi, sambal, dan ditaburi kacang tanah tumbuk, kerisik, atau serundeng, atau kelapa parut sangrai. Di atas nasi ulam biasanya ditambahkan berbagai macam lauk pauk teman nasi seperti dendeng, telur dadar, perkedel, tahu goreng, tempe, dan kerupuk. Penyajian nasi ulam ini menggunakan nasi perah. Untuk menambah kelezatannya, maka nasi pun disiram dengan menggunakan semur. Beberapa menu lauk pauk andalan yang digunakan dalam nasi ulam sangat beragam, mulai dari kentang, tahu, telur, hingga cumi goreng. Nah, itu dia aneka makanan khas Betawi yang masih eksis hingga saat ini yang berhasil kami rangkum untuk kalian. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan Anda semua, dan ayo kita lestarikan kuliner Indonesia. Jangan lupa klik like, dan jangan sungkan pencet tombol subscribe channel ini, dan jangan lupa pencet tombol lonceng supaya kalian tahu video terbaru dari kami. Sampai jumpa.